kan sudah selesai lah ya, sudah mulai dikumpulkan. Nah, sekarang saya mau mereview dulu, yang sudah kita pelajari. Nah, di Brown itu ada materi namanya ini, the order of event. Ya, jadi maksudnya di sini ada 9 langkah yang menginformasikan ke kita ya, ada 9 langkah yang menginformasikan ke kita gimana sih caranya mengambil inisiatif atau strategi awal gitu, saya harus ngapain gitu, ya. Khususnya untuk untuk target material atau untuk senyawa yang mengandung cincin aromatis. Jadi sekali lagi, order of event ini itu adalah urut-urutan langkah yang harus kita ambil ketika Anda melihat sebuah target molekul dengan cincin aromatis, gitu ya. Kira-kira tuh harus ngapain dulu sih langkah pertamanya gitu, mau diskoneksi atau IGF. Nah ini, dikasih tahu di materi ini. Nah kalian lihat di sini oh kok nggak bisa di ini ya, nggak bisa digeser. Gimana nih gesernya? Mohon maaf Ibu, di-scroll-nya melalui tab yang ada di, tab-nya Oh. langsung. Gini? Kok nggak bisa? Bentar bentar. Oh, oke. Ya. Kita lihat ya sekarang ya, langsung ke guideline yang nomor 1. Oke, di situ disampaikan bahwa kalau kalian melihat ada, eee, senyawa ini ya, ada cincin aromatis, kemudian ada 2 baz substituen. Terlihat dari tempat Anda 2 baz substituennya ya? Warnanya agak ungu gitu, terlihat ya? Terlihat Ibu. Oke, sekarang di sini ditulis, teliti hubungan antar gugus. Cari gugus yang mengarah ke posisi yang benar. Seperti pernah saya sampaikan sebelumnya, karena substituen yang ada di cincin aromatis itu kan menentukan arah atau bahkan menentukan dia itu mengaktifkan atau mendeaktifkan, gitu ya. Nah, ketika disuguhkan ke kita strukturnya sedemikian, alternatif kita adalah langsung kita lihat, wah ini ada cincin aromatis, ada 2 substituen, yang satu alkil, Anda boleh menyebut alkil, yang satu asil, RC double bond O. Nah, di posisi para satu dengan yang lain. Nah, kira-kira saya kalau berangkat dari cincin aromatis tuh harus ngambil diskoneksi di daerah mana gitu. Nggak apa-apa dicoba aja keduanya. Ada cara A, ada cara B. Kalau saya potong di cara A, saya dapatnya sinton yang alkil ini positif, saya tempelkan dengan Br menjadi ekivalennya alkil bromida. Sementara sisanya, selebihnya itu adalah cincin benzen yang sinton negatif di atom H. Jadi seperti ini. Kalau yang B bagaimana? Kita lihat, kalau yang B berarti saya punya sinton negatifnya itu cincin benzen dengan ada gugus alkil sudah ada dan ada asil. Nah, asil ini C positifnya kita tempelkan Cl. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat antara jalur A dan B ini, kalau Anda perhatikan, kalau saya pilih jalur yang A, berarti ini kan gugus asil ini, dia kan pengarah apa? Meta. Ya, padahal ini gugus alkil ini harus di posisi para. Berarti yang jalur A ini tidak mungkin. Sekarang perhatikan di jalur B. Di jalur B ini saya punya benzen sudah ada substituen alkil. Alkil itu adalah pengarah orto dan para. Oh, alhamdulillah berarti memang B yang kita pilih. Gitu. Sekarang langsung eksekusi nih. Ya. Jadi
kita bikin dari benzen, jadi ini mundur lagi. Senyawa yang ini mundur lagi jadi benzen, kemudian ditambahkan ini ya, alkil bromida dengan menggunakan katalis AlCl3, Albr3 ini harusnya ya. Kemudian ini kan jadi positif nanti CH di sini. Ini saya nggak bisa pakai itu ya, nggak bisa pakai pen ya. Tapi dengan kursor saya tunjuk gini tahu ya, ini kalau Br-nya lepas, kan C-nya di sini positif, kemudian double bond di sini ngambil. Br-nya diambil siapa? Br-nya diambil Al dulu. Dah masuk ke sini, kemudian baru ekivalen yang berikutnya. Ya, Cl-nya pergi, nanti C double bond O ini positif, baru dia masuk. Itu ya, Cl-nya juga diambil oleh LCl3. Clear, jadilah produk. Jadi guideline yang pertama itu adalah jangan langsung buru-buru nervous dulu. Dilihat, oh senyawanya cincin aromatis, substituennya ada apa aja. Kira-kira kalau aku ngambil di posisi ini nanti dia pengarahannya bener nggak? Kayak gitu. Itu intinya. Nah sekarang kita lihat yang berikutnya. Yang guideline yang kedua adalah kita harus melakukan, seperti yang pernah saya juga sampaikan, disconnect terlebih dahulu gugus pendeaktivasi. Jadi misalnya kayak gini nih, wih kan ini banyak banget ya, ada nitro, alkil, nitro, metoksi, dan atau OR, dan ada alkil. Dari sekian ini, mana yang pendeaktivasi? NO2 kan? Berarti kalian butuh butuh cepet gitu, mana yang pendeaktivasi, mana yang mengaktifasi. Di sini NO2. Itu harus kalian lakukan lebih dulu. Sehingga nanti di dalam reaksi itu akan ditambahkan paling akhir. Karena kalau di dalam reaksi ditambahkan awal, nanti mendeaktivasi semua. Makanya yang dilakukan diskoneksi di awal, di retro, itu di sintesis di akhir, di tahapan sintesis pathway. Ya, kita lihat, ini perhatikan NO2-nya kita diskoneksi langsung keduanya, kemudian baru yang alkilnya. Pertanyaan saya sekarang, kenapa antara alkil dengan OR itu lebih dipilih yang alkil? Ada yang tahu? Berarti ada urutan yang lebih mendeaktivasi siapa kalau ini yang diputus dulu? Yang alkil. Yang alkil. Kalau kalian mau membuktikan, sekali lagi saya bilang kalian itu pada waktu belajar EAS, Electrophilic Aromatic Substitution, ada urutan yang paling atas paling aktif, terus sampai yang paling pendeaktivasi. Ya, OR itu paling aktif daripada yang alkil aja atau R aja. Gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kenapa yang dipotong yang ini, bukan alkil yang di atas? Nah, itu ada hubungannya nanti dengan pengarahan, gitu ya. Dengan pengarahan seperti tadi yang guideline 1. Oke, kita lihat sekarang, sintesisnya adalah kita ambilkan OMe-nya ini mundur lagi jadi OH, baru nanti dimetilasi, hanya diganti metil, baru kemudian kita masukkan tersier butil. Nah, pertanyaan saya berikutnya, ini ada alkil pengarah ortopara. Ini ada OMe, OR pengarah ortopara. Kenapa tersier butil setelah Cl-nya hilang, masuknya ke orto terhadap OMe, tidak orto terhadap alkil, kenapa? Kenapa kok nggak di sini? Di sini juga bisa kan, tapi kenapa dia lebih memilih di sini ortonya, terhadap ini, bukan terhadap itu? Ada yang Karena tahu? karena OR itu lebih aktifasi. Iya. Sama-sama mengaktifkan tapi OR lebih di atas. Jadi dia lebih menuruti pengarahan dari OMe. Sudah ya? Nah, kemudian baru kita lakukan nitrasi. Ketika nitrasi tetap ya, dia akan mengikuti pengarahannya OMe. Ini kan sudah ada alkil, sudah ada tersier butil, ada OMe. Ketika dinitrasi, HNO3 ditambah H2SO4 dapat NO2 kan elektrofilnya NO2+, itu masuknya itu tetap orto terhadap OMe dan para terhadap OMe, gitu ya. Guideline 1 masuk sesuai pengarahan, guideline 2 ngasih tahu ke kita
Halo yang diskoneksi yang pendeaktivasi dulu loh ya, yang di tahap sintesis dia akan diberikan di akhir. Paham? Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita lihat, kita ada guideline ketiga yaitu pembalikan ke pengarahan. Kita perhatikan di sini kalau senyawa targetnya seperti ini, sama-sama ada Cl, sama-sama pendeaktivasi, gimana mau ada masuk senyawa lain gitu. Kalau saya berangkat dari klorobenzen, dia mendeaktivasi benzen kloronya. Kalau saya berangkat dari triklorokarbon, malah Cl-nya ada 3. Nah, supaya bisa membuat seperti itu, maka harus kita IGF salah satunya, ya. Misalnya di sini yang ditunjukkan adalah yang paling pendeaktivasi, karena kan Cl-nya 3, Cl1 aja pendeaktivasi, Cl3 ya harus kita urusin dulu, maka ini yang kita IGF, ya. Baru nanti ini yang kita diskoneksi, Cl-nya kita diskoneksi nanti masuknya lewat klorinasi. Sehingga kalian punya starting materialnya adalah toluen. Kenapa harus diganti dengan CH3 di IGF? Supaya nanti pengarahannya sesuai ngikuti pengarahan dari metil, dan metil itu kan pengaktivasi. Sehingga Cl2 dengan katalis FeCl3 ini bisa masuk ke posisi para sesuai dengan, yang diharapkan. Oke? Baru kemudian untuk merubah metil ini menjadi Cl, kita pakainya klorinasi juga, tapi bukan pakai katalis FeCl3 ya, kita pakainya PCl3. Nah, baru masuk ke sini. Ya, selesai sampai di sini. Kalau mau dilanjut ya dijadikan F gitu ya, atau mungkin pakai halogen yang lain ya nanti cari regennya yang sesuai. Oke ya, jadi guideline ketiga adalah pembalikan ke pengarahan. Kita harus lakukan IGF, kita cari substituen yang mengaktifkan dan mengarahkan, substituen itu ke tempat yang betul, tapi jangan lupa nanti dia kita kembalikan ke sesuai dengan targetnya. Jadi kita pinjem dulu CH3 untuk mengarahkan Cl masuk para, tapi CH3 nanti juga harus kita klorinasi lagi, sesuai dengan target. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, ini yang terakhir kita ketemu di kelas, kita memanfaatkan reaksi nucleophilic aromatic substitution melalui proses diazotasi. Anda perhatikan sepanjang ini ya, kita mau bikin senyawa 27, ingat kalian nggak usah, nervous dengan, bifenil ini, tetapi kalian langsung fokus saja ke substituennya, ya. Tadi guideline pertama, substituen mana yang mendeaktivasi, guideline kedua, pengarahannya bagaimana, guideline ketiga, perlu kita IGF atau enggak gitu ya untuk pembalikan pengarahan. Nah, kita lihat kalau yang di sini kasusnya adalah kemarin ketika kita belajar NAS, nucleophilic aromatic substitution, kan minimal cincin benzen itu harus ada EWG, ya kan? Nah, kebetulan kita sudah punya EWG kan, ada Cl di sini. Ya paling tidak ini pendeaktivasi lah ya, walaupun sebetulnya dia pengarah ortopara. Nah, sekarang kita fokus dulu, kita mau memasukkan CO2H. Kan nggak ada elektrofil CO2H. Nukleofil CO2H juga nggak ada. Jadi kita pakai NH2. Nanti NH2 kita reaksikan dengan apa kemarin? NaNO2 dan HCl, ya. Nah, baru kemudian nanti kita ngurusin Cl-nya. N ini adalah pengaktivasi dan juga pengarah orto. Jadi ketika Cl ini kita diskoneksi, nanti pasti dia akan mengarahkan ke posisi di orto terhadap NH2. Nah, setelah itu jangan lupa NH2 juga nggak ada kita buat elektrofil NH2+, selalu berangkat dari nitrasi NO2. Oke, kita lihat ya. Di fenil ini kita nitrasi, NO2-nya masuk. Nah, ini cincin yang bawah diganti ditulis pH ya atau fenil. Nitrasinya masuk, NO2-nya, kemudian kita hidrogenasi tapi kemudian ditambahkan dengan asetilasi. Ya, ini seperti ini supaya nanti dia lebih reaktif. Baru kemudian, eee, dari senyawa 31 ini kita lakukan proses, diazotasi menjadi 28 ya, belum diazotasi. Kita
Kita kok hilang ya? Sebentar. Masih terlihatkah dari tempat kalian? Halo? Masih terlihat Mas slide-nya. ya. Ya, jadi tadi sampai dapat 31, kemudian kita klorinasi, karena kan N ini kan pengarah orto. Cl-nya masuk, baru setelah itu ini ya, jadi senyawa 28 ini, baru nanti, kita tambahkan Na2 dan HCl. Ya, baru nanti berubah menjadi ditambah Cu, Cn, mau memasukkan Cn- ini, nukleofil Cn-. Ya, Cn-nya masuk, baru nanti Cn- ini dihidrolisis menjadi COOH. Nah, kalian harus nambah lagi referensi tabel, kalau misalnya dari karboksilat atau dari senyawa sianida, gugus sianida menjadi karboksilat itu dihidrolisis pakai apa, NaOH kayak gitu, ya. Jadi kalian harus cukup punya banyak referensi atau mungkin nanti pada saat kalian, eee, ujian gitu ya, dengan melihat contoh soal yang seperti ini, kalian harus ingat kenapa kok itu harus digitukan dulu, di IGF dulu, kenapa didiskoneksi di sana dan seterusnya. Tetapi tentunya dengan konteks soal yang diberikan ya, dan ini tidak untuk dihafal. Karena, ceritanya tuh kasus by kasus. Ada yang mau ditanyakan untuk guideline yang keempat ini, pemanfaatan diazotasi, NAS, nucleophilic aromatic substitution. Jadi selalu berawalnya tuh dari gini, pertanyaannya tuh selalu berawal dari gini, kuncinya. Ada nggak ya substituen COOH? Nggak ada. Adanya juga dia harus dalam bentuk negatif misalnya. Nukleofil ketemu nukleofil karbon, apa namanya, hidrokarbon, apa, cincin benzen, kan nggak bisa. Gimana ya caranya? Oh ya sudah, kita pakai diazotasi aja dan harus ada EWG di sana. Gitu. Seperti topik yang ketika kita mengawali atau mengenalkan diazotasi. Oke ya? Next, nah ada ini gunakan dummy. Misalnya, kalian diminta membuat target yang dua-duanya adalah pengaktifasi, tetapi di posisi meta satu dengan yang lain. Kalau tadi di contoh yang sebelumnya kan sama-sama pengaktifasi tapi di posisi para. Kalau ini sekarang sama-sama pengaktifasi tapi di posisi meta. Itu agak susah. Makanya kita di sini menambahkan. Jadi kayak semacam apa namanya? Addition ya, addition functional group. Anda perhatikan di sini misalnya ada contoh, kalau saya punya alkyl benzen, kemudian saya nitrasi, it's okay, dia akan mengarahkan ke posisi para atau orto ya, NO2-nya masuk. Kemudian kita reduksi jadi NH2. Nah, ketika jadi NH2, NH2 ini kan pengarahan pengaktifasinya jadi lebih kuat nih dibanding alkyl. Maka dia nanti akan mengarahkan substituen berikutnya ke posisi orto terhadap dia, terhadap NH2. Tapi akhirnya posisi orto terhadap NH2 itu adalah posisi meta terhadap alkyl yang ada. Kan kita kalau mengikuti pengarahannya ini, pasti kan posisinya orto atau para. Padahal kita pengennya dia tuh posisi meta terhadap dia gitu. Jadi kita bikin dummy. Kita masukkan NH2 di sini supaya X ini masuk ke posisi orto. Tetapi setelahnya, next-nya, NH2 ini kita hilangkan, tidak kita perlukan karena kan tadi sifatnya hanya bantuin mengarahkan aja. Kalau udah selesai substituennya masuk sesuai pengarahan, ya dia harus kita buang lagi. Gitu, ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Cara ngebuangnya gimana Bu, NH2 supaya jadi H? Ya kan kalian punya NaS, nucleophilic aromatic substitution. Taruh di situ ion hidrida, H yang bermuatan negatif. Jadi NH2-nya dilakukan diazotasi, tambahkan NaNO2HCl, nanti nukleofil yang masuknya min H. Gitu. Ya, oke? Monggo ada yang mau ditanyakan enggak? Ini guideline yang kelima.
Guideline yang keenam, nah ini secara kesimpulan aja ya, mhm. Cari substituen yang sukar ditambahkan. Apa nih kira-kira senyawa ekuivalennya? Kalau nggak ketemu, ya udah berarti pakai metode NAS. Kalau mudah, berarti elektrofil. Jadi elektrofil itu paling mudah dibanding NAS sebetulnya. NAS itu hanya bisa kalau kalian lakukan diazotasi. Tapi diazotasi juga jalannya harus kalian jadikan NH2 dulu, gitu. Ya. Jangan mendiskonek substituen, tetapi mencari starting material yang mengandung gus tersebut. Nah, ini seperti saya bilang, kalau di cincin benzen seperti toluen itu sudah banyak tersedia, kalian nggak usah capek-capek berangkat dari benzen masukin toluen. Langsung masukin metil, kalian langsung aja pakai toluen. Itu ya? Oke. Nah ini, guideline ketujuh ini yang selalu saya ingatkan, tolong ini juga kalian berikan tanda bintang atau apa ya, halaman ini gitu, ini pasti kepake. Jadi kalian misalnya, tidak perlu membuat betul-betul dari benzen. Kalau ketika kalian lakukan retro, ternyata jatuhnya asam salisilat, ya udah langsung aja kita pakai asam salisilat ini. Tinggal kita nambahin mungkin ada substituen apa di sisi yang lain gitu. Jadi nggak usah salisilat ini kalian susah-susah nempelin OH-, nempelin COOH gitu. Karena dia sebagai asam salisilat sudah tersedia sangat melimpah gitu ya. Ini adalah salah satu dari banyak beberapa dari sekian banyak senyawa-senyawa, benzen dengan substituennya yang tersedia. Terus hindarkan urutan yang menuju ke reaksi yang tidak dikehendaki. Nah, ini secara keseluruhan pasti akan kita jagain ya kalau misalnya pengarahannya nggak sesuai atau mungkin malah terjadi, reaksi yang tidak kita harapkan gitu misalnya. Ya seperti ini misalnya, dari COH aldehid kemudian masuk NO2. Oh ya, dia kan nggak mungkin terjadi ya karena kan COH ini adalah pengarah meta, ya nggak? Terus ketika ini, diganti COH aldehid menjadi COOH karboksilat. Nah ini Anda juga, gimana caranya? Misalnya dioksidasi. Setelah dioksidasi COH-nya menjadi COOH, NO2 tetap nggak mungkin masuk ke posisi ini, gitu ya. Karena kan COOH itu pengarah meta. Kemudian sekarang COOH menuju ke sana, dia bisa nggak COOH menjadi COH? Oh direduksi. Jangan-jangan kalau direduksi nanti NO2-nya kena reduksi juga menjadi NH2. Nah jadi usahakan hindari hal-hal yang menyebabkan pilihan langkah kalian itu menjadi memungkinkan terbentuknya atau bahkan tidak terbentuk senyawa yang kita harapkan, ya. Yang terakhir yang 9 adalah ah, jadi kalau bisa jangan sampai, membentuk, isomer ya. Ambil, eee, sa ambil contoh misalnya saya punya fenol. Fenol ini mau saya asilasi di posisi orto, udah masuk kan gugus asilnya. Nah, gimana caranya supaya gugus asil ini tidak bereaksi dengan gugus OH ini? Ya, jadi kalau bisa jangan sampai terjadi reaksi intramolekuler. Kalau misalnya itu sampai terjadi, ya sudah berarti kita cari cara lain supaya dia tidak membentuk ke arah yang ini, ya. Jadi jangan sampai mengundang terbentuknya isomer lain gitu, hanya karena misalnya di sini OH, di sini COOH, kan ini rawan untuk saling berinteraksi. Kalau misalnya ternyata substituen yang kita masukkan itu rawan saling berinteraksi, jangan dipilih langkah itu, cari langkah yang lain, gitu. Ya, ada 9 selesai, eee, nah ini ya, nah jadi kan bisa jadi ada isomer ini tuh nanti. Jadi ketika kita asilasi, asilasinya mungkin juga bukan masuk sini, seperti ini, tapi malah hasilnya menggantikan H. Gitu ya. Kan ketika O-nya negatif, H-nya lepas, negatif ini bisa menyerang C double bond O yang positif. Atau misalnya tetap di sini terus nanti dia intraseluler, intramolekuler reaksinya. Harus dihindari. Tidak semua dari 9 guideline ini dapat diterapkan,
Fakta laboratorium membuktikan apakah strateginya bisa diterapkan sukses atau enggak. Nggak apa-apa, yang penting kalau untuk belajar, di atas kertas, mendesain, silakan pakai 1 sampai 9 guideline ini, ya. Sekarang kita diskusi dulu sebelum ke, slide berikutnya. Monggo, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Yang lain? Kalian mengikuti nggak? Mengikuti Ibu. Oke, siap ya. Jadi, hari ini mendengarkan saya, nanti kalau belajar sendiri, coba catatan yang kalian tulis ketika mendengarkan saya, di cross check lagi dengan slide by slide-nya, atau mungkin kalau tadi suara saya direkam, nanti ada sih sebenarnya recording-nya ya. Nanti akan saya kirimkan kalau memang ada yang meminta ya. Nah, untuk meng-cross check lagi slide by slide-nya. Baik, kalau tidak ada, berarti saya boleh melanjutkan ke, eee, yang berikutnya. Nah, kenapa ini juga harus segera, kita bahas, karena soal sudah dibuat teman-teman, soal ujian, dan salah satunya adalah ada yang terkait dengan CX disconnection ini. Sebetulnya istilah ini itu, eee, hanya sekedar istilah aja, tapi kalian sudah tahu CX disconnection itu ya berarti diskoneksi di ikatan antara C dengan gugus fungsi tertentu itu, ya. One group itu artinya berarti C yang kita putus, ikatan yang kita putus antara C dengan gugus fungsi itu, di sekitarnya tidak ada lagi gugus fungsi yang lain. Kita menyebut gugus fungsi itu ketika atom C terikat dengan gugus lain. Kalau misalnya ada gugus lain yang kedua, oh berarti itu bukan one group. Ya, jadi kita mulai dari one group dulu. Dengan asumsi kalian yang awal itu sudah mengetahui ya, tentang NaS, kemudian, reaktivitas dari senyawa karbonil gitu, ya. Kita mulai ya, one group itu kayak gimana. Nah ini contohnya, Rx, R ini kan boleh CH3, CH2, CH2, tapi gugus fungsinya hanya satu, X. Nah, ini bisa kita sebut CX atau one group CX disconnection. Kalau ini kita disconnection, kita sudah sangat hafal, R-nya sinton positif, nanti jadi regennya R halida, X-nya sinton negatif, nanti regennya adalah senyawa asam halida. Sudah ya? Nah, ada kalanya nanti kalian akan menemukan kalau misalnya X atau gugus fungsinya itu tidak memungkinkan untuk dia sinton negatif ya, bisa jadi dia sinton positif, nggak masalah. Anda punya yang namanya regen Grignard ketika R-nya harus negatif. Atau ketika Cl-nya atau X fungsi ini harus positif, Anda harus tempelkan dengan, senyawa halida yang lain. Ini namanya kita sebut dengan polaritas kebalikan atau reverse polarity. Wes pokoknya berhubungan dengan yang tidak, selazimnya. Yang lazim itu kan R positif, tapi kalian dapetin R negatif, nggak apa-apa, ada. Itu namanya reverse reverse polarity. Oke, sekarang kita praktekkan ke, ini ya, senyawa karbonil. Tadi senyawa benzen kita taruh ya, sekarang kita fokus ke karbonil. Anda perhatikan saya punya senyawa ester. Kalian tulis di atas tanda panah seperti ini, tanda retro, itu adalah diskoneksi C dengan O. Karena saya memang posisinya ingin memutus itu. Nanti baliknya lagi menjadi R2OH ini sintonnya dan R1OCl ini nanti baliknya pakai reaksi esterifikasi. Jadi ditulis ester di bawahnya atau lengkap ya esterifikasi. Atau saya berangkat dari senyawa 13. Senyawa 13 ini juga senyawa karbonil, X-nya tapi bukan OR tapi berupa NHR2. Saya juga memutus di situ, saya nulisnya kalian perhatikan, CN. Kalau tadi CO, sekarang CN. Maka saya akan mendapatkan R2NH2 karena dia sinton negatif dan
R1COCl karena dia sinton positif. Jadi 12 ini bisa dipakai untuk ester, bisa dipakai juga untuk amida. Gitu ya. Nah, next lagi, turun lagi ke reaksi di bawahnya. Kalian fokus di sini, CO. Nah, ini kan sebetulnya RCOOR, ester juga kan? Nah, kalian fokus di sini sinton negatif jadi OH, di sini sinton positif dikasih Cl. Itu ya. Nah, caranya melihat, reaktivitas karbonil satu dengan yang lain, itu ini pelajaran organik awal kalian sudah dikenalkan dengan urutan reactivity. Jadi kalau paling reaktif supaya kalian dapat RCO+, itu kalau dia ketempelan Cl. Itu udah paling top deh. Terus di bawahnya kalau ketempelan anhidrida, RCOO. Ini juga peluang untuk dapetin putus di sana C-nya menjadi positif itu besar. Next-nya lagi OR, next-nya lagi NHR. Itu ini hierarkinya, ya. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah reaksinya. Jadi kalau kalian punya R1COOR, ya, mau kalian jadikan menjadi, apa, senyawa yang lebih tinggi di atasnya, atau bahkan sampai ke sana, berarti kalian harus misalnya RCOOR mau kalian jadikan RCOCl, ya kalian harus tambahkan SOCl2. Kalau kalian mau bikin R1COOR mau dijadikan ini, ya ditambahkan AC2O, gitu ya. Nah ini nanti ada ini di bukunya Fessenden kalau nggak salah. Oke, itu intermezzo atau bukan intermezzo ya, review sedikit tentang reaktivitas, hierarki reaktivitas senyawaan karbonil. Yuk sekarang kita mulai, menganalisis bagaimana sih senyawa 17 ini kita buat. Anda perhatikan, nggak usah keder dulu atau nervous dulu, "Waduh senyawa 17 ini gimana bikinnya?" Gitu ya. Tenang, tenang dulu. Karena di sini kita fokusnya itu adalah ke senyawa karbonil, cari ada C double bond, "Oh enggak, oh ini iya amida." Oke, aku akan diskoneksi di sana. Jadi, saya pernah menyampaikan kalau kalian melihat senyawa ada aromatis, terus ininya juga panjang, kalian nggak usah mikirin substituen 2Cl ini. Kecuali kalau semua substituennya pendek-pendek. Tadi kita ketika belajar fokusnya di senyawa aromatik, di guideline 1-9 tadi kan substituennya pendek-pendek ya. Nah, ketika ada senyawa aromatik substituennya panjang, substituen panjang ini kita urusin. Dan kebetulan substituen panjang ini NHCO, CH2CH3 ada karbonil. Nah, kita sekarang fokus di karbonil. Ini yang kita diskoneksi. Kalian tulis CN, nanti adalah amida, amidasi gitu ya. Nah, kalian dapatnya sinton negatif jadi NH2 plus sinton positif nanti ini CH3, CH2, CO, Cl. Itu kita simpen dulu, di sini tidak ditulis ya. Kita fokus ke NH2, NH2 nggak mungkin kita dapat. Kalian perhatikan di sini dia dirubah menjadi NO2. Nah, senyawa 20 ini dianggap dia sudah available atau tersedia. Jadi kalian ketika melihat senyawa 18, "Kenapa Bu kok di FGI jadi 19? Jadi NO2?" Gitu. Nitrasi terus nanti reduksi gitu kan. Kenapa kita kok nggak ngurusin antara NH2 dengan Cl? Tadi kan guideline-nya yang pendeaktivasi yang apa, yang didiskoneksi dulu gitu. Harusnya kan saya mendiskoneksi Cl daripada mengurusi IGF NH2. Jadi, Anda perhatikan langkah 1-9 itu bukan berarti urutannya 1-9. Jadi itu random. Kalian kadang-kadang harus ngambil urutan 1 dulu, baru nanti urutan yang berikutnya. Atau kalian nggak harus mulai dari urutan 1, langsung ke urutan yang kesekian. Karena kasusnya di sini ternyata kalau misalnya ini Cl-nya kita kita diskoneksi, padahal Cl itu pengarah ortopara, nanti nggak mungkin ada NH2 masuk terhadap posisi meta terhadap Cl, kayak gitu. Ditambah lagi tadi Anda punya perbendaharaan senyawa benzen tersubstitusi yang sudah komersil atau available. Ya udah 20 ini aja aman gitu ya. Cek, kita cek sekarang. 20 ini diklorobenzen, kita nitrasi. Anda perhatikan, "Bu, ini kok pengarahannya Cl satunya betul pengarah para,
Tapi kok ini pengarah meta, nggak apa-apa, ya. Yang penting para yang diminta itu sudah masuk NO2 atau hasil dari reaksi nitrasinya. Sudah, baru kita reduksi. Nah, baru ini kita, reaksikan dengan yang tadi, yang sinton positifnya, ya. CH3CH2 atau etil CoCl. Jadilah TM17 ini. Halo? Kalian masih mengikuti? Ada enggak? Masih, Bu. Oke. Masih, Bu. Monggo ya, kalau ada yang mau ditanyakan loh. Lanjut? Atau ada pertanyaan dulu? Lanjut ya, Bu. Nah, sekarang Anda perhatikan, ini juga masih, one group ya, one group, CX disconnection. Anda perhatikan, kalau misalnya simetris seperti ini, O kiri kanan ada tangannya, oh sama ya, maaf ya. Anda cek, aku mutus di sana atau mutus di situ. Nanti yang menentukan yang dipilih itu adalah sinton yang benar, ekivalennya dan, apa, tidak menimbulkan reaksi yang tidak kita inginkan. Tadi di guideline berapa itu ya. Jadi semua kemungkinan boleh kalian usahakan dulu gitu. Memang kita nggak bisa langsung pas gitu ya, oh jangan-jangan cara yang ini, jadi nggak apa-apa. Aku boleh di situ, boleh di sana gitu. Kenapa harus di situ? Karena kan CX, fokus kita one group CX disconnection adalah C dengan gugus fungsi. Konotasinya gugus fungsi itu adalah selain atom C, selain atom H ya, pokoknya atom heterogen. Atom heterogen itu ketika C ketemu O, C ketemu N gitu. Selain C dan H pokoknya. Nah, di sini ada O, ya udah kemungkinannya di situ atau di sana. A dan B kita lihat seperti ini, dan ternyata yang diambil adalah jalur A. Ada yang tahu nggak kenapa nggak ngambil jalur B? Ada yang tahu? Atau bisa dua-duanya? Gimana? Kalau lewat jalur B apakah itu ya, Bu, ada probabilitas terjadinya reaksi eliminasi? Ya, ini ya sudah ada tulisannya ya. Jadi ketika kalian pakai senyawa B, ini kan 28 itu kan alkil halida. Alkil halida itu ketika ada nukleofil, ingat ketika kalian belajar E1, E2. Pasti nanti ketika Cl-nya pergi, CH2 di sini positif, nanti kan H yang di sini itu pasti akan ke sana. Jadi alken malah, eliminasi, gitu. Tapi kalau yang senyawa 26 itu aman. Nah, itu masuk guideline yang keberapa tadi. Jadi rasanya kayak bener gitu ya, kita senyawa 27, 28 jalur B ekivalennya, senyawa ekivalennya. Tapi kalian jangan lupa, jangan-jangan nanti kalian ingat ada pakem reaksi yang lain yang itu juga bisa terjadi. Nah, salah satunya di sini disampaikan root A itu lebih favorable karena yang 25 juga lebih reaktif ya, ketemu Cl dibanding OH yang lebih reaktif. Dan selain itu juga tidak memungkinkan terjadinya reaksi eliminasi. Itu ya. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya ini adalah kalian fokusnya lihat ke senyawa 32 ya, bisa ke A, bisa ke B, kemudian di sini diberikan alasan yang 32 ini diskoneksi kalau jalur A itu menghasilkan senyawa 30 dan 31. Kalau di senyawa B menghasilkan fenol dan alilik ya, alilik itu kan ada double bond, alilik bromida 34. Nah, ternyata di sini yang dipilih adalah rute B, karena fenol itu lebih acidic daripada alkohol ini. Ya, fenol ini lebih acidic daripada alkohol. Kemudian juga disebutkan bahwa basa NaOH itu lebih lemah yang bisa digunakan sehingga dia bisa kecenderungannya membentuk produk 32 itu lebih besar. Nah, caranya gimana Bu Elvina supaya saya tuh bisa tahu ada pakem-pakem yang ternyata itu harus dihindari, maka saya harus memilih jalur yang ini gitu. Makanya nanti di soalnya itu pasti kan ada beberapa dosen ya dari kelas paralel itu yang
nggak sekedar ngasih target molekul terus kamu tentukan, analisis retro dan jalur sintesisnya, tapi berikan alasan kenapa kamu memilih itu. Nah, jadi kalau misalnya diminta memberikan alasan, kalian cerita, dari sekian alternatif, antara ini dan ini, saya ngambil ini, karena kalau ngambil yang itu, akan terjadi ini. Nah, itu yang, akan memberikan tambahan nilai. Kalau itu ditanyakan betul-betul di statement di soal. Contohnya bagaimana? Ya seperti ini ya, memilih rute yang secara mekanistik itu dia lebih preferable, lebih memungkinkan terbentuk target yang kita inginkan. Dan ini sifatnya kasus per kasus. Jadi Anda tidak bisa, menghafal. Jadi alarmnya harus sering dibunyikan. Ada reaksi apa ya? Ada pakem-pakem apa ya, reaksi asam basa nih kalau yang di sini kan yang diingatkan ke kita adalah reaksi asam basa. Keasaman dan kebasaan relatif. Dah ini adalah, rutenya ya, tetapi juga di sini ada catatan kalau misalnya kalian, ngambil di jalur A itu banyak sekali, drawback-nya. Salah satunya adalah kalian harus mencari senyawa 37 yang itu sangat-sangat, eksplosif dan, sulit ya, dijual nggak ada, mau dibuat dulu juga nggak akan jadi-jadi gitu. Jadi banyak sekali alasan-alasan yang nanti mungkin salah satunya harus kalian state untuk, menambah poin ya bahwa kalian punya alasan gitu milih di situ dari sekian banyak kemungkinan, gitu. Ya ini nanti kalian pelajari ini adalah sama CX juga tapi CX, disconnection-nya itu X-nya berupa S. Kalau tadi berupa N, berupa O gitu ya. Nih, ini yang S. S itu ya kalau S itu ya berarti nanti jadinya dia S-min ya. S-min jadi SH. Dia sintonnya negatif. Hampir semua CX disconnection itu, X-nya itu yang, negatif. Oke? Ini sama seperti ether tadi, makanya di chapter-chapter buku-buku organik itu selalu ether, alkohol, dan sulfida, gitu ya, di sulfida. Nah, itu selalu jadi dalam satu chapter karena dia sama pembahasannya. Nah, kalau yang simetris seperti ini, itu sering karena 2 kali diskoneksi kiri kanan, itu jadi negatif-negatif seperti ini, ya. Tapi ini jarang keluar kok. Tak kasih kuncinya, soalnya agak susah kalau sulfida itu. Kita biasanya ngasih soalnya main-mainnya dengan CX-nya tuh O, N gitu ya. Dan itu kita pancingnya C-nya itu bukan dari Cr biasa, alkil biasa, tapi C-nya itu dari C karbonil. Aman ya? Oke. Baik, ini salah satu note yang bisa kalian pakai. Kira-kira saya butuh regen apa ya supaya jadi target yang diminta gitu. Bahkan di bawah itu kalian diperkenalkan dengan senyawa yang baru namanya TSCl, toluene parasulfonyl chloride, dan MsCl, metan sulfonyl chloride ya. Nah, kalian perhatikan di sini RCl ditambah basa jadi ether dan seterusnya. Kan ini sebenarnya reaksi biasa ya, substitusi, Br jadi SH substitusi dan seterusnya. Jadi ini menunjukkan bahwa Cl, Br, OTS itu adalah good living group gitu aja. Jadi ini reaksi SN ya, substitusi, nukleofilik, tapi bukan yang aromatik ya. Jadi kalian kan mengenal SN1, SN2, ada juga mengenal, eee nukleofilik aromatic substitution, singkatannya beda. Kalau yang alkil rantai terbuka itu substitusi nukleofilik SN1, SN2. Tapi kalau R-nya itu berupa benzen, ya, namanya juga jadi bukan, SN, kita membuatnya menjadi apa, NAS, nucleophilic aromatic substitution, ya. Oke. ROH supaya jadi ROCOOR. Ya, ini RCOOR. Nah, tambahkan ini, ya, asil klorida dan seterusnya.
Next. Oh, udah habis tah? Ah, ya udah habis. Itu untuk yang, one group CX. Jadi, kalau awal-awal Anda belajar diskoneksi itu pokoknya di situ putusnya, itu sebetulnya kemudian muncul dinamakan CX disconnection one group gitu. Berarti nanti ada 2 grup, Bu? Iya, makanya di kategori yang ini yang one group. Artinya ya kita hanya fokusnya di, ikatan C dengan heterogen atom apa, CX-nya apa, X-nya apa, itu ya. Nah, slide yang berikutnya oh, mana dia? Tuh grup ya? Anda cek di itu ya, di Brown ya? Gimana caranya ini? Mmm, one group sudah. Ada pertanyaan sambil saya siapkan yang, to group? Langsung ada Belum ada, Ibu. agak cepet ini saya, karena yang penting saya kasih dulu, nanti kalau ada diskusi, saya tambahin waktunya, gitu. Monggo, ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada? Apa sudah paham? Insyaallah, Ibu. Oke, sekarang kita tambahkan slide terakhir di materi ini ya, sebelum UTS, nanti ada 1 case base lagi, titipan, nanti dikumpulinnya pas UAS aja. Bisa terlihat dari tempat kalian? Terlihat, Ibu. Oke, ini agak krusial ya, kalian harus mengikuti kata-kata saya sambil melihat kursor saya berpindah-pindah. Tadi one group CX disconnection, itu kalau di sekelilingnya hanya ada satu gugus fungsi atau hanya ada satu heteroatom yang mau kita putus ikatannya dengan C kita, atau dengan rantai kita, rantai alkil kita. Nah, kalau sekarang tuh grup, berarti dia ada gugus fungsi atau ada atom heteroatom lain. Ya, posisinya itu bisa 13, 12, 12, 13, 14, 15 dan seterusnya. Kalian perhatikan di sini. Kalau yang one group, ini kan ada S ya, sebagai heteroatom. Oh berarti saya putus di situ. CX-nya itu adalah CS. Gitu kan? Next, kalau two group, berarti ada 2. Posisinya bisa 12, 13. Nah di contoh ini, itu kalian menuliskan angka satunya, itu adalah di atom C yang punya gugus fungsi. Kalau saya melihat di struktur ini, berarti nomor 1 saya di sini. Di C double bond O, 1, 2, 3. Berarti two group CX disconnection itu adalah ada 2 karbonil dan satunya lagi adalah satunya CO dan satunya CS. Posisinya adalah 1, 3. C nomor 1 dengan C nomor 3. Di C nomor 1 ada double bond O, di C nomor 3 ada S. Jadi kasus nomor 4 ini kita menyebutnya two group karena ada 2 gugus, CX yang satunya CO, yang satunya CS, disconnection. Kalau mau ditambah lebih panjang, two group 1, 3 CX disconnection. Sudah, ya. Tetapi cara kita mendiskoneksinya tetap satu-satu. Misalnya mau di sini dulu atau di situ dulu gitu ya. Ini. Kalau ini kan diambilnya di posisi C3. Ya.
Nah, seperti itu. Kemudian, nah ini juga two functional group atau two group CX disconnection atau two group 1, 3 CX disconnection. Ya, kalau dia jadi sinton apa itu negatif, mana yang positif kalian sudah tahu ya. Termasuk ini kenapa 6 bisa jadi 7. Kan kalau ini positif, H di sini kan bisa migrasi ya, atau dia bisa memberikan elektronnya. Tadinya di sini CH2 sekarang jadi CH. Kemana hanya taruh ke sini, jadi ikatan. Sehingga di sini jadi CH2. Sintesisnya ini sinton fenilesminnya ketemu sama alken, terjadi rearrangement seperti ini, akhirnya membentuk produk 4. Ya. Oke, itu. Nah ini ya, nah ini, yang tadi saya bilang, kalian harus merecognize dulu tuh grup CX-nya itu di mana aja. Baru dikasih nomor, baru tentukan mana yang kalian, diskoneksikan. Kalau tadi kan ketika kalian belajar karbonil kan kalian pasti mendiskoneksinya di sini ya, di C antara nomor C1 dengan C2. Tapi kan kalau di C1 dan C2 kan di C2 nggak ada gugus fungsi. Maka jangan di situ ya, kita pakai yang di tetap CX konsepnya. Gitu ya. Baik. Nah ini kenapa kok 1, 3 yang ini? Oh ya benar ya, sama ya. Nih ya ada tulisannya DX relationship karena D itu ada 2. Jadi 1, 3 kalau tadi kan two group 1, 3 CX, disconnection. Nah kalian juga boleh menuliskannya 1, 3 disconnection relationship. Jadi 1, 2, 3. Nih, ya. Ini juga sama. C double bond O, O add. C nomor 1, C nomor 2, C nomor 3. Di C nomor 1 ada gugus fungsi C double bond O, di C nomor 2 enggak ada, CH2, di C nomor 3, oh iya ada N, gitu. Ya, oke di C3 kalian putusnya, bukan di C1. Oke. Sama seterusnya, pakem saya harus dapat sinton apa, positif negatif di mana, senyawa ekivalennya apa, gitu, nanti reagennya apa. Ya, oke. Ini di bawah adalah, reaksinya. Nah ini katanya, ada problem di reaksi sintesisnya, ada kompetisi antara adisi dengan proses konjugasi. Jadi kalau cuman adisi aja langsung masuk, tapi ternyata kan elektron itu bisa berkonjugasi, movement, ya. Sehingga, bisa jadi mungkin produknya tidak menjadi 13 ya, atau 16 tapi menjadi 18 juga. Ini sebelum terjadi tata ulang. Langsung adisi, tapi kalau yang ke kanan, yang ke kiri ini, itu ada konjugasi. Jadi movement gitu elektronnya. Itu ya. Karena kan sama-sama bisa diserang elektron ini. C karbonil positif di sini sama di sini. Ketika ini migrasi ke sana ini kan jadi positif. Tuh, ya. Baik. Nah ini, gimana kalau misalnya C nomor 1 kalian yang biasanya C double bond O sebagai di X13-nya itu bukan karbonil, nah ini contohnya. Nggak apa-apa, boleh aja dinomorin 1 karena dia memang juga ada X, CX ini kan CO. Ya udah ini nomor satunya, ya. Tetap diputusnya di C nomor 3. Ya, jangan lupa OH itu di FGI dulu menjadi asam, COOR. Oke, oke. Kelihatannya enak ya kalau melihat contoh yang ada penyelesaiannya gitu. Tapi paling tidak dengan slide ini tuh Anda ngelihat, oh style strateginya tuh kayak gitu. Dan hampir bisa dipastikan pasti gitu-gitu juga kok polanya. Yang lain-lainnya panjang karbonnya, ada sudut ke sini itu ikutin aja, ya.
Nah, kalau yang tadi C1-nya bukan karbonil langsung OH, yang ini what if there is no carbonyl group, ini juga tidak ada C double bond O tapi langsung CNH2. Oke, ya. Di FGI dulu jadi CN. Nanti CN baliknya gimana? Nah, Anda perhatikan. Diapain nanti? Direduksi atau dihidrolisis ya. Tapi NH2 nanti juga kalau misalnya berangkatnya dari NO2, reduksi juga. Nah, tadi tuh 1,3. Kalau 1,2 kayak gini nih. 1, C nomor 1-nya bukan C double bond O ya. 1, 2. Oh iya, C nomor 2 langsung ketemu N. C nomor 1 ketemu XO. C nomor 2 ketemu XN. Berarti ini Udah ayo relationship-nya balik, malah anu-anu. Oh, chat itunya. gitu ya. Nah, ini Anda perhatikan nomor 36 tuh kayak gitu motongnya. Nah, Anda perhatikan senyawa 37. Ketika kalian dapat sinton senyawa 37 seperti ini, turun ke bawah, kalian bisa mengalihkan elektron atau PeB di O ini untuk membentuk segitiga atau membentuk epoksida seperti ini. Kan boleh kan? Ya. Daripada kalian mencari positif terus dijadikan Kunci gerbang Cl. udah semua. Kalau ngambil. Apa tuh? Bisa dilanjut? Halo? Bisa, Ibu. Oke. Nomor 37 ini daripada sinton positif selalu tempelkan dengan Cl, Br, kalian perhatikan ya. Ternyata ketika dia positif kan pasti ada yang namanya rearrangement. Kebetulan ini O ini kan punya PeB. Ya udah aku kasih aja deh kamu gitu. Jadilah ini. Jadi nanti senyawa ekivalennya 37 itu adalah senyawa 40. Senyawa ekivalen dari sinton 37 itu adalah senyawa 40. Gitu, ya. Baru kita jalankan reaksinya seperti ini, membentuk senyawa 33. Kalau yang 43, kalian perhatikan ini, ya. 1, 2, 2-nya ada X, 1-nya ada OH. Putus di X di situ, di C nomor 2, ditulis 12 disconnection. Nanti kan di sini jadi sinton positif ya. Nah, tapi di sini ada PeBO, langsung ini ditarik ke sana kan jadi seperti ini. Hanya dilepas. Oke, kemudian yang 45 juga sama. 2-nya kita putus, seperti ini. Itu ya, itu memudahkan untuk kalian menemukan senyawa ekivalen. Nah, monggo. Jadi, kalian mulai rasain deh bedanya. Awal-awal kalian belajar dengan saya kan senyawa aromatis. Modal kalian adalah EAS dan NAS. Kalaupun misalnya senyawa aromatis itu substituennya ternyata panjang, berarti kalian jangan ngurusin substituen yang cuman elektrofilnya ini, nukleofilnya ini, tapi kalian urusin dulu yang panjang. Nah, salah satunya yang panjang itu terdiri dari CX disconnection seperti ini. Atau mungkin dia tidak nempel ke cincin benzen, dia betul-betul sendirian sebagai senyawa terbuka gitu, ya. Ada istilah CX disconnection, hubungan relationship-nya ada yang 1, 2, ada yang 1, 3. Nah, caranya ngeceknya tadi, kalau di sini C bukan karbonil tapi OH, ya udah ini C nomor 1, 2. Oh, berarti ini relationship-nya 1, 2. Saya potong di C2. Nah, jangan lupa ketika ini sintonnya positif yang di sini, PeB/DO ini bisa twing turun ke sana sehingga jadi senyawa 54 ekivalen ini. Udah langsung kita reaksikan. Itu ya. Nah, sekali lagi, kalau ngelihat soal itu jangan nervous dulu, tenang tenang gitu ya. Senyawa 60, apa-apaan nih, riweuh banget gitu. Tapi sebetulnya ternyata, oh kiri kanan ini sama, ekivalen gitu. Kita urusin salah satu sisi aja. Nanti kalaupun misalnya dua-duanya mau kita diskoneksi, ya berarti nanti reaksinya 2 kali. Jadi tetap konteksnya CX disconnection, kebetulan ini relationship-nya 1, 2.
ke kiri 1, 2, karena 1 ada OH, 2 ada N, ke kanan juga ada 2. Relationship-nya 1, 2, 1 ada OH, 2 ada CN ini. Itu ya. Misalnya kita ambil yang sisi sebelah kanan dulu. Nah, ini kan jadi epoksi, sudah gitu aja. Baru nanti kalau sudah senyawa 61 ini kita urusin lagi untuk ngelepas sisi yang sebelah sini. Tuh, ya. Next senyawa 60 sudah senyawa 64 sekarang. Nah, kalau ini CX-nya, disconnection-nya terhadap senyawa karbonil, C nomor 1, C nomor 2 ini relationship-nya 1, 2. Nah, kalau ini nggak bisa ada sinton positif jadi epoksida ya. Dia hanya berlaku kalau C1-nya itu bukan karbonil tapi OH. Seperti yang nomor 60. Ini jadi epoksida. Tapi kalau C nomor 1-nya karbonil, ya sudah kalau ini positif ya langsung jadi Cl aja. Seperti kebiasaan kita yang paling gampang, hantam dengan halida gitu. Ya. Asilasi seperti ini. Nah, ini dianggap sudah tersedia ya, difluor. Kalau tadi diklorobenzen ada, berarti difluorbenzen juga ada. 1,2 udah, 1,3 udah. Emang 1,1 ada, Bu? Nah, ini ternyata ada, teman-teman. Ternyata kalau C kita di sini, nomor 68 ini, 1 dia pegang O, 1 juga dia pegang O. Jadi di C yang sama. Itu namanya 1,1 relationship disconnection. Nih, ya. Apalagi kalau misalnya dua-duanya ini identik ya atau simetris, ya udah seret 2 kali gitu. 2 kali CO. Oke, gitu ya. Ini adalah proses pembentukan asetal. Ada itu di bukunya Fessenden banyak dibahas. Tapi intinya karena di sini retro, kalian harus aware dengan kalau kayak gini gimana nih, aku motong di mana? Oh iya ya, ini ada hubungan CX tapi CX-nya relationship-nya 1,1 karena ada 2 buah atom heteroatom yang menempel di satu atom C. Kalau tadi kan ada 2 buah atom heteroatom yang menempel di C yang berbeda. Relationship-nya jarak C1 ke C3, jarak C1 ke C2. Kalau ini ada di satu atom C yang sama, berarti 1,1. Oke, selanjutnya buku Warren Schultz ini lebih banyak ngasih kita contoh-contoh latihan ya. Kalian harus perhatiin atau analisis baik-baik. Ini kenapa nih kok keklik? Nah, itu ya. Pokoknya kalau simetris langsung kalian kerja 2. Nah, Anda perhatikan kenapa ini kok ketika CN C11 ya kan? Ada 2 heteroatom di satu atom C, dua-duanya saya koneksi bareng, 1,1 Dix, jadi CN-nya putus 2 kali, kok langsung jadi double bond O? Kalian perhatikan, satu sisi aja kita potong, N-nya negatif, C di sini positif ya, ya kan? Yang di sini juga sama, jadi ada positif 2, ya udah dia jadinya C double bond O, kayak gitu. Jadi keton. Keklik gitu ya. Nah yang di sini sinton negatif semua ketempelan H, semua ketempelan H. Ini juga sama kalau saya potong ya udah ini kita jadikan O. Nanti dia aminasi reaksinya terhadap karbonil. Ini ya. Oh, karena dia ada C double bond N bukan aminasi tapi iminasi. Ini kan senyawa imin. Ya. Amina itu kalau NH3, NHR2 atau NR3 gitu. Tapi kalau imin itu C double bond N. Itu terus ini juga ada contoh senyawa 76 sama 11 juga. Nah, nanti realnya latihannya nanti kita pas ketemu, ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Gimana kira-kira ketambahan materi ini? Jadi nanti saya kasih bocoran soalnya itu ada 4, sebenarnya ada ya di RPS ya. Soalnya ada 4, salah satu dari 4 itu adalah kalian target molekulnya cincin benzen,
terus ada substituen-substituen yang kalian harus menentukan masuknya lewat EAS atau NAS. Tapi ada juga soal yang cincinnya benzen, tapi substituennya nggak cuma sekedar substituen elektrofil atau nukleofil EAS, NAS, tapi substituennya wah panjang gitu. Substituen panjang itu kan fokus ke rantai panjang itu. Nah, rantai panjang itu, substituen yang panjang itu bisa jadi kalian disuguhin dengan CX disconnection dan seterusnya. Atau soal yang lain itu adalah tidak ada cincin benzen tapi betul-betul terbuka, kalian disuruh cek apakah itu CX disconnection-nya itu melibatkan relationship 1, 2 atau 1, 3. Nanti setelah UTS kalian diperkenalkan juga ada 1, 5, ada 1, 6 gitu. Wes sampai sini dulu dengan tambahan materi ini rasanya gimana? Bukan jawaban yang ilmiah loh ini ya, jawaban jujur-jujuran, gimana? Ada yang mau nanggepin nggak? Masih belum terlalu paham banget karena mungkin belum latihan. Belum nyoba latihan sendiri. Oh itu siapa tadi? Kok ada komen apa? Oh, coba ulangi tadi ada emoticon apa? Kok gambarnya emoticon apa tadi? Ya Allah, apa tadi? Nggak kebaca, keburu naik ke atas. Ya, jadi memang semester ini yang sebelum UTS tuh agak nggak efektif ya karena banyak libur, belum ada kendala juga dari saya, terus harus daring seperti ini. Mau nggak mau emang lebih enak ketemu. Jadi ayo kita manfaatin besok minggu depan itu adalah kesempatan terakhir kita perdalam lagi CX disconnection. Jadi sebetulnya istilah aja sih, tapi refleks kalian ketika kalian harus diskoneksi di sana, FGI dulu, baru diskoneksi, itu sebenarnya kalian ya masuk materi CX disconnection gitu. Cuman kan ini terus diklasifikasi gitu loh. Kalau kalian nemuin yang kayak gini hubungannya 1, 3 atau 1, 2, pasti di situ ada karbonil deh C nomor satunya. Kalau nggak karbonil juga nggak apa-apa, pasti di situ OH deh. Dan cirinya kalau C karbonil nomor 1 nanti ya udah sintonnya positif nanti ditempelin halida. Tapi kalau C nomor satunya OH, kalau misalnya dia dari sinton positif, maka dia nanti menjadi epoksida, gitu aja. Kesannya kayak aja ya, tapi memang kalian butuh effort untuk menyediakan waktu, untuk mengulang lagi karena ya itu tadi, obstacle-nya banyak, karena waktunya terbatas, ini juga harus daring, jadi ayo kita manfaatin minggu depan. Tapi paling tidak kalian harus siap dulu, siap dengan apa yang mau ditanyakan, jadi pokoknya nyiapke bahwa saya itu sekarang harus paham kesempatan terakhir gitu. Itu yang saya maksud. Gitu ya? Tinggal berapa orang ini? Silahkan ada yang mau memberi reaction apa gitu mungkin, kayak tadi? Daripada nggak respon. Naila, silakan. Ibu, mohon maaf jadi kayak bingung gitu ya Bu di itu. Semisal kalau seumpama 1,2 ya kalau nggak salah tadi Bu. Terus ada OH-nya berarti bakal kebentuk yang di double bond gitu ya Bu? Epoksida. Cincin. Iya, cincin 3 itu. Tapi kalau yang gugus Karbonil? asil berarti Karbonil. double bond gitu. Iya Bu. Jadi gini, pembahasan kita CX disconnection kan tadi ternyata dibagi-bagi lagi tuh, ada 1, 1, 1, 2, 1, 3. Ya, menghitung C nomor satunya itu cari C karbonil. Nanti nomor 2-nya kemana, nomor 3-nya kemana, arahin ke deket ke arah yang ada gugus fungsi berikutnya. Kalau ketemunya di 1, 2, 3, 4, wah, oh berarti itu relationship-nya 1, 4. Selalu berawal dari C1-nya karbonil. Bu, nggak ada karbonil Bu di senyawa target saya gitu. Ada pasti, OH mungkin. Nah itu jadiin C nomor 1. Gitu. Nanti diskoneksinya adalah di ujung. Kalau relationship-nya 1, 2 ya di C nomor 2 kalian diskoneksi. Kalau hubungan ada keberadaan gugus fungsinya itu berjarak 1, 3, ya di nomor 3 kalian diskoneksi. Nah, kalau C nomor satunya tuh di OH, C yang punya OH,
hampir bisa dipastikan nanti ketika dia sintonnya positif, nanti dia jadi epoksida. Kenapa? Karena yang positif dikasih sama, PEB dari atom O, jadi nutup. Gitu Naila. Gitu ya. Baik Ibu, terima kasih. Ayo ada lagi nggak? Reaction yang lain apa? Apa mau jempol? Biar saya tuh lega gitu. Sudahlah kalian itu nggak on cam gitu. Berikan reaksi kalau kalian hidup. Waduh. Waduh Ahmad Rasid, itu ketawa apa nangis Ahmad? Wah jempol. Wih lope-lope. Oh ada yang tepuk tangan Belinda. Sip, gitu ya. Baik. Cukup ya? Saya tuh paling nggak seneng sebenarnya kuliah daring itu. Oke. Saya tapi ini butuh untuk bukti bahwa saya hari ini sedang melakukan daring. Sebentar aja.